Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Juragan Galon. Apa kabar teman-teman semua? Semoga hari ini teman-teman semua tetap dalam keadaan sehat walafiat, tetap dilancarkan rezekinya, tetap semangat dalam menjalankan aktivitasnya meskipun dalam keadaan berpuasa. Tetap semangat mencari uang karena sebentar lagi Lebaran. Perlu uang banyak. Nah teman-teman, baru saja saya itu membaca sebuah komentar. Saya melihat-lihat video-video saya yang lama, melihat video yang mengenai sales plastik yang pernah saya upload beberapa bulan yang lalu. Di situ ada komentar yang mengatakan kalau modalnya satu motor itu, satu bawaan, satu sekali bawa itu berapa modalnya, atau mungkin ya, ini pertanyaannya itu begini, modalnya itu untuk menjadi sales plastik itu berapa dan keuntungannya berapa. Detailnya saya baca itu seperti itu pertanyaannya itu intinya modal berapa dan keuntungannya berapa. Nah teman-teman, begini ya, perlu saya jelaskan dulu, itu adalah video, saya mengambil video itu bukan saya yang menjadi seorang salesnya, itu adalah salesnya itu orang lain, kemudian saya menvideokan. Jadi untuk detail modal berapa dan keuntungannya berapapun saya kurang paham. Namun saya mempunyai pengalaman menjadi seorang sales itu lama. Pernah juga menjadi seorang sales plastik kayak gitu, keliling gitu juga pernah. Jadi sedikit banyak akan saya gambarkan ya. Akan saya gambarkan ilmu T. Nah gini teman-teman, sales plastik itu yang ada di video itu adalah sales freelance. Sebutannya sales freelance. Sales freelance itu sales yang tidak terkait, tidak berkaitan dengan institusi manapun, tidak tidak terikat dengan kontrak manapun, tidak ikut kantor apapun. Jadi sales freelance itu sales yang berdiri sendiri, mencari keuntungan sendiri, mencari modal sendiri, mencari pelanggan sendiri, dan makanya tidak terikat waktu, tidak terikat dengan institusi atau kantor manapun. Itu adalah sales freelance. Jadi sales freelance itu misalkan yang mau kita sales sih, mau kita tawarkan itu plastik. Nah kita harus kulaan, ibarat kata kulaan. Kita mencari modal sendiri, kita belikan plastik, plastik berbagai macam tentunya ya, sesuai target kita. Kalau target kita itu warung atau toko-toko, tentunya kalau kita mau sales di bidang plastik, tentunya kita harus belanjanya itu adalah plastik es batu, plastik gula pasir, terus plastik buat es teh itu, terus plastik kresek segala ukuran ya, plastiknya ya, plastik kresek mulai dari kecil sampai besar, plastik beras itu 5 kg itu biasanya. Kemudian kalau target kita itu warung makan dan toko, tentunya kita juga harus menyediakan semacam kayak sedotan, terus kertas minyak, terus tisu. Nah, pokoknya kita harus bisa melihat apa sih yang diperlukan oleh warung yang setiap hari itu pasti dibutuhkan. Jadi ya itulah yang kita beli, kita dagangkan. Nah itu sekilas tentang sales freelance, sales yang berdiri sendiri, tidak terikat dengan kantor manapun. Nah tentunya setelah kita membeli barang-barang tersebut, rincian-rincian tersebut tadi kita sudah kulaan semua, terus kita mencari marketnya. Tentunya target kita misalkan
sebelum kita melangkah, kita memulai usaha itu, kita sudah harus mempunyai gambaran target kita. Misalkan, wah kalau di sini ya teman-teman ya, kalau di sini oh ini kawasan industri candi, banyak warung-warung makan. Nah tentunya yang kita fokuskan adalah kebutuhan warung-warung makan tersebut. Misalkan plastik es, terus sedotan, kertas minyak, tisu, itu pasti tiap hari dibutuhkan oleh warung-warung di sekitar kita. Nah tentunya teman-teman yang ingin memulai usaha sales di bidang plastik, perplastikan, nah tentunya harus tahu dulu marketnya itu target kita kayak apa. Target kita kayak apa. Kalau misalkan warung makan, ya warung makan. Terus kalau toko-toko berarti kita harus keliling nyari toko-toko, menawarkan ke toko-toko. Nah enaknya kalau kita bicara soal keuntungan teman-teman, kalau kita bicara soal keuntungan, tentunya kita pun harus menentukan, kita yang akan menentukan keuntungan kita sendiri. Nah, mau kita ambil untung berapa itu ya terserah kita sendiri. Nah, tapi tentunya ya jangan terlalu mahal, karena kita juga harus melihat harga pasaran di luar. Tentunya harga-harga pasaran di harga-harga di kayak agen-agen itu kita harus tahu. Jadi setidaknya jangan terlalu harganya itu jangan terlalu tinggi dari si agen-agen tersebut, karena warung-warung itu pasti belanjanya kan di tempat agen-agen, belanja kebutuhan warung yang lainnya seperti beras, terus apalah pokoknya kebutuhan warungnya itu kan pasti di agen dia. Kalau kita ambil untung terlalu tinggi dari agen tersebut, tentunya si pemilik warung, target kita tentunya akan lebih memilih untuk berbelanja di agen, karena sekalian. Nah, pemikirannya kan sekalian. Kalau kita harga kita samakan atau selisih sedikit lah, tentunya kita masih punya harapan, karena si pemilik warung itu tidak meluangkan waktu atau apa yang membuang waktunya untuk pergi ke agen. Mungkin kalau selisihnya sedikit, si pemilik warung akan memilih beli di sales karena didatangin langsung, tidak perlu repot-repot, tidak perlu pergi ke agen. Jadi sudah didatangi, sudah komplit, apalagi barangnya komplit, ya apa yang dibutuhkan warung itu ada, pasti beli di sales tersebut. Dan yang kedua teman-teman, setelah kita membahas pemasaran dan cara kulaan dan modal dan sebagainya, tentunya kita harus selanjutnya kayak sistem kerja kita harus membuat sistem kerja yang benar-benar rutin lah, ibaratnya benar-benar rutin. Maksudnya seperti ini teman-teman, maksudnya semisal si warung A biasanya kita itu hari Senin, misal hari Senin kita datang ke warung A. Di minggu berikutnya atau kunjungan berikutnya ya kita hari Senin. Jangan kunjungan berikutnya itu hari Rabu, hari Kamis, atau selain hari Senin, jangan. Karena pemikiran warung itu seperti ini teman-teman. Misal hari Senin ini, oh sales plastik ini nanti datang, jadi untuk catatan belanja di agen itu pasti akan dikurangi, yang pokoknya yang plastik, yang sales yang biasa datang di hari Senin itu datang, dia tidak akan belanja ke agen karena dia menunggu beli di sales. Kalau sales itu rutin ya, Senin terus, apa Selasa terus, jangan berpindah-pindah. Kalau pindah-pindah ya repot. Warungnya akan berpikirnya seperti ini.
Kalau tidak belanja di agen nanti salesnya datang. Kalau sudah kalau tidak belanja nanti tidak datang, nah kan repot. Nanti akan merepotkan si pelanggan dan menjadikan si pemilik warung itu males menunggu si salesnya, karena ketika dijaga ditunggu itu tidak datang. Ketika nggak dijaga nggak ditunggu malah datang, itu malah bikin repot, bikin si pemilik warung males menunggu, jadi akan memilih untuk membeli barang-barangnya itu di agen saja sekalian gitu. Dan ada juga ya teman-teman, itu kan yang mingguan, ada juga yang bisa juga itu dibikin setiap hari datang, setiap hari datang, ya enggak apa-apa, itu terserah kita, terserah si salesnya, karena memang sales freelance itu kan enggak terikat, mau datang setiap hari boleh, mau 2 hari sekali boleh, mau 3 hari sekali boleh, mau seminggu sekali boleh, mau sebulan sekali juga boleh, itu terserah. Dan untuk keuntungan teman-teman, untuk keuntungan tentunya, itu tentunya kita tergantung dengan barang yang kita jual. Tentunya kalau semakin banyak barang yang kita jual, tentunya juga keuntungan akan lebih banyak. Kemudian sebaliknya, kalau sedikit barang yang kita jual, berarti keuntungan kita juga semakin sedikit. Kalau soal keuntungan itu tergantung dari kita sendiri, berbeda dengan yang ikut pabrik, ikut kantor itu beda. Karena kalau yang ikut kantor itu keuntungannya sudah dihitung oleh kantor, kita tinggal menawarkan dagangan, selesai, sudah. Kita tidak mikir keuntungannya berapa, karena kita digaji oleh perusahaan. Kalau sales freelance berbeda, kita akan menggaji diri kita sendiri, dan waktunya pun kita tentukan sendiri, tidak terikat. Nah, enaknya seperti itu. Jadi untuk sales freelance ya harus bekerja ekstra semangat, karena hasil kita ditentukan oleh kinerja kita sendiri. Nah teman-teman, itu sedikit gambaran dari saya mengenai sales plastik tadi ya. Sales plastik saya kembali bicarakan kalau itu adalah seseorang yang bekerja sebagai seorang sales plastik, kemudian saya videokan. Jadi untuk keuntungan dan modal saya kurang begitu paham, tapi itulah gambarannya seperti itulah teman-teman. Jadi semoga ini bisa sedikit memberi gambaran bagi teman-teman yang ingin bekerja di bidang sales. Ya bukan sales plastik aja lah, sales apa aja ya, ini mungkin bisa semoga menjadi gambaran, baik modal maupun penjualan maupun target marketnya. Ya seperti inilah gambarannya. Semoga bisa membantu bagi teman-teman yang ingin bekerja sebagai sales freelance. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.